pelang rambu-rambu itu desain grafis sebenarnya, bukan hanya sekedar rambu-rambu, apalagi pelang toko dan sebagainya. Jadi konsep-konsep itu harus kita pahami dulu, jadi agar komunikasi visual itu bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak kalau saya lihat, mohon maaf, nanti dari sini kita bisa perbaiki desain player kita ke depan gitu misalnya, agar tidak asal tempel saja. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan lebih baik lagi gitu maksudnya. Jadi kalau contoh misalnya di sini jenis desain grafis itu adalah desain grafis identitas visual. Nah, gimana tadi yang player itu? Nah, kita lihat nanti di dalam 8 ini nantinya. Desain grafis identitas visual itu, sistem identitas visual adalah suatu sistem komunikasi visual yang membentuk identitas dari suatu perusahaan, lembaga maupun produk. Ya. Jadi kalau kita misalnya desain logo, ya desain pelang toko itu menggunakan desain identitas visual. Nah, contoh misalnya Wong Solo itu sudah ada brandnya sendiri, identitas visual. Facebook ya, menggunakan huruf F-nya begitu. Tokopedia dan sebagainya, mereka menggunakan identitas visual. Identitas visual sering digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa yang sama dengan milik saing. Ya, contoh misalnya Tokopedia dengan dengan Tokopedia dengan Shopee gitu kan, marketplace yang lain, sama-sama memiliki jasa yang sama, marketplace, tapi karena memiliki identitas yang berbeda, jadi orang tahu itu dari Tokopedia pasti. Ya, itu lagi nanti dari Shopee, itu lagi nanti dari banyak yang lainnya, marketplace yang lainnya ya gitu maksudnya. Jadi kita bisa melihat desain grafis identitas ini sebagai identitas sebuah perusahaan atau produk. Ya, jadi sehingga customer akan dengan mudah mengidentifikasi suatu merek hanya dengan melihat sebagian dari tampilan visualnya saja. Ya, contoh Coca-Cola. Dari jauh ketahuan pasti produk Coca-Cola. Pepsi sama produknya dengan Coca-Cola, tetapi dari jauh saja kita sudah tahu ada brand. Maka nanti misalnya kalau ilmu komunikasi punya color code, kode warna. Jadi ketika keluar dari UIN misalnya desain itu atau ilmu komunikasi, orang tahu itu pasti desainnya punya orang ilmu komunikasi. Kenapa? Ada identitasnya di sana, ada warna gitu kan, identitas warnanya, ada mungkin pemakaian huruf yang mungkin identitasnya sendiri, tidak bercampur dengan prodi lain misalnya. Apalagi ya, kalau kita bilang Coca-Cola pasti punya sendiri. Apalagi ya Marlboro ya kan, kalau rokok gitu. Dari jauh kita lihat dia rokoknya apa. Kadang kita nggak ngeliat dari dekat. Dari jauh saja, oh putih-putih, kotaknya kecil, Sampurna. Jadi semua memiliki identitas yang berbeda-beda. Yang kedua adalah desain antarmuka atau user interface. Jadi orang sering nyebutnya ini UI. Nah, gimana bentuk UI-nya? Jangan bicara UI itu apa. UI itu user interface. Jadi bahasa Inggris saja sebenarnya. Desain antarmuka atau UI adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi. Jadi desain program, desain misalnya proposal itu namanya user interface. Ketika orang melihat proposal kita dengan proposal orang lain, apa yang menjadi ciri khas atau pembeda kita? Kalau sama-sama misalnya, orang nggak tertarik gitu. Jadi user interface ini penting, apalagi misalnya aplikasi-aplikasi game gitu. Dan sebagainya. Ya, jadinya kreatif gitu, enak dipandang kalau disebutnya dengan engaging. Jadi ada desain antarmuka atau UI. Jadi ini tidak bisa didesain pakai Corel Draw atau Photoshop, pastinya menggunakan aplikasi. Ya kan? Adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi. UI mencakup semua hal yang berinteraksi dengan pengguna layar, keyboard, dan mouse. Jadi bagaimana kalau kita WA, keyboardnya kenapa ada di bawah, kenapa nggak di atas? Itu sudah ada UI-nya. Gitu. Nah, kenapa warna WA itu begitu? Kenapa nggak hitam saja? Ya, itu karena sudah pemilihan dari UI-nya. Ya, interface-nya ini lebih menarik daripada kita buat hitam. Walaupun ada yang suka hitam. Dalam konteks desain grafis,
desain UI berfokus pada pengalaman visual pengguna dan desain elemen grafis di layar seperti tombol, menu, mikrointeraksi, dan banyak lagi. Ini ada pekerjaan desainer UI untuk menyeimbangkan daya tarik estetika dengan fungsi teknis. Contoh misalnya kalau kami membuat suatu pemrograman sederhana, saya sampaikan ke mahasiswa biasanya tombol jangan kasih warna-warna yang aneh-aneh gitu. Karena penggunanya bukan anak TK. Tapi kalau anak TK jangan kasih yang satu warna, mereka nggak mau biasanya. Ya, buat animasi untuk anak TK atau anak SMP atau anak SD maka ada padan warna. Nah, mereka lebih suka melihat warna-warna. Tetapi kalau misalnya sudah tingkat perusahaan, warna itu tidak menjadi dominan lagi. Cukup satu warna saja, ya abu-abu gitu. Ya, jadi lebih menarik. Contoh lagi desain, gitu. Kayak desain flyer. Kalau desain flyer orang bule coba perhatikan ya yang punya Amerika itu atau yang luar negeri itu biasanya desainnya itu sederhana, tapi enak dipandang, ya kan profesional orang dewasa. Tapi kalau misalnya yang pengguna itu adalah orang-orang, mohon maaf, saya coba dulu ya. Kalau seandainya misalnya pengguna itu adalah orang anak TK atau anak SD atau anak SMP, maka warna itu menjadi dominan ya, karena masih mengenali warna. Jadi biasanya kalau anak-anak mahasiswa baru masuk itu biasanya kan peralihan antara remaja ke dewasa, biasanya pasti menggunakan warna-warna yang aneh-aneh. Tapi itu kita ingatkan agar yang menjadi sasaran kita bukan anak-anak SMA lagi atau anak-anak di bawah usia mereka. Kita lanjut lagi, yang ketiga adalah desain grafis, pemasaran, dan periklanan. Jadi pekerjaan desain grafis ini banyak, ada 8 dari contoh 8 kategorinya itu semua itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Desain grafis pemasaran contohnya, suatu perusahaan dengan suatu produk agar dikenal oleh masyarakat bergantung pada upaya pemasaran dan periklanan. Pemasaran dan periklanan bertujuan untuk membujuk setiap masyarakat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Jadi desainnya itu seakan-akan orang akan langsung mau beli. Jadi desainnya bisa jadi desain animasi, desain orang yang nggak apa namanya, yang nggak wajar misalnya. Contoh kita lihat desainnya rokok. Di situ nggak ada kita lihat gambar orang merokok, satu pun tidak ada. Ya kan? Yang ada di sana desain apa? Laki-laki ganteng, maco, keren, ya kan? Pakai kendaraan yang mahal gitu kan, terjun payung dan sebagainya. Jadi menggambarkan di komunikasi visual itu adalah yang merokok itu keren nggak, gitu istilahnya. Jadi itu sebenarnya gambar-gambar itu menandakan pengajakan pada anak-anak muda, bahwasanya kalian itu kalau nggak merokok nggak begini gitu istilahnya. Coba kalau seandainya dia buat desain itu lagi merokok, paspus, orang nggak mau beli, merokoknya aja lucu gitu. Nah, tapi kalau misalnya Marlboro Country misalnya kan, dia desain dari gunung, oh berarti yang merokok ini orang suka menjadi gunung, akhirnya yang menjadi gunung pun merokok juga gitu. Itu salah satunya. Ya, tentu konten visual yang menarik dan dengan ide yang cemerlang akan mempengaruhi orang dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk. Influenza misalnya, itu kepalanya nyut-nyut misalnya, atau lagi batu-batu, atau lagi bersin-bersin, dia desain bersinnya itu dan akhirnya orang jadi beli. Perut anak kembung foto, lalu jadi mengecil. Susu weight gain, pernah lihat kan? Susu weight gain itu kan desainnya kan sederhana, tapi orang mau beli. Kenapa beli? Lihat dari satu kayak lidi, setelah minum itu jadi berisi. Nah, itu namanya desain grafis pemasaran. Lalu publikasi. Ini publikasi, contoh misalnya kayak koran. Publikasi adalah bagian dalam industri desain grafis yang berkomunikasi dengan masyarakat melalui distribusi publik. Mereka sering disebut sebagai industri media cetak. Ya, saya kebetulan tahun 2003 sampai 2011 bekerja di perusahaan Kompas Gramedia. Ya, jadi di dalam desain grafis ini mereka mengacu kepada
tema yang diangkat, bisa begitu. Jadi ketika mendesain itu minimal tak hurufnya, bagaimana warnanya, itu harus eye-catching, ya, bukan hanya sebatas desain sesuka-suka kita gitu. Lalu seperti buku, koran, majalah, coba kita lihat. Koran yang paling enak itu yang kita lihat yang sederhana itu, ya kalau saya mohon maaf kita membela Kompas ya, karena saya kerja di situ. Tapi saya belum melihat koran ya sebaik Kompas dalam desain visualnya, ya, desain publikasinya. Karena mereka orang-orang profesional di sana. Contoh misalnya Pos Metro, ya kan. Nanti iklan dari mana-mana. Kalau Kompas itu sudah jelas, iklan selalu di bawah, di atas itu berita. Jadi mereka sudah meletakkan di situ. Gitu. Itu udah kelihatan bedanya. Nah, kalau yang lain kan tidak, di mana mau taruh iklan, taruhnya aja gitu. Akhirnya taruh obat, apa namanya, baca lagi sur, rupanya di situ ada obat urut gitu kan, obat apa wajah jenggot di tengah-tengah gitu. Kan tidak, apa namanya, tidak nyaman kita membacanya misalnya. Atau ada apa namanya, ada paranormal dulu gitu ya kalau di Pusmetro. Sekarang saya jarang-jarang baca. Lalu desain motion grafis. Motion ini artinya pergerakan, ya, gerak. Secara sederhana, motion grafis adalah percabangan dari seni grafis yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi, dan videografi dengan menggunakan teknik animasi bergerak. Ya. Saya kalau di Harapan memang mengajarkannya sistem multimedia, ya, buat flash, buat animasi bergerak. Jadi misalnya buat animasi bagaimana balonnya pecah dan balon terbang, atau pesawat terbang bagaimana. Kalau pesawat terbang itu bagaimana menandakan itu semakin jauh, maka saya sampaikan semakin jauh benda itu maka semakin kecil benda tersebut. Nah, itu salah satu namanya di motion grafis agar kelihatan pergerakannya. Ini efek lain yang digunakan dalam media online, televisi dan film. Popularitas media telah meroket dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan peningkatan teknologi dan video. Nah, jadi motion grafis ini salah satu juga motion grafis yang sangat digemari sekarang ya. Contoh misalnya kalau kita lihat di televisi atau di YouTube, itu nanti ada running text, di atasnya itu nanti ada namanya title free, ya kan, apa title yang tingkatan ketiga, artinya judul, misalnya pembicara siapa, itu kan bergerak. Nah, pergerakan itu kan pakai desain ya, nggak hanya sekadar kasih warna biru aja atau kasih warna merah, tetapi biasanya dihubungkan dengan contoh misalnya kayak perusahaan Pertamina. Pertamina itu kan ada warna merah atau biru, maka tidak mungkin situ bannernya jadi warna kuning, nah nggak akan nyambung. Yang keenam, jadi contoh nih, contoh motion grafis, ada iklan, ada logo animasi, ada cuplikan, ada presentasi pakai PowerPoint juga bisa ya kan, video promosi, video tutorial, situs web, aplikasi, video game, spanduk, GIF dan lain sebagainya. Spanduk ini maksudnya banner ya, banner di web. GIF ini juga bergerak. Ini contoh media motion grafis. Karena kalau spanduk cetak MMT nggak bergerak dia, kecuali ditip angin. Lalu desain kemasan atau packaging. Nah, ini juga merupakan wadah dari desain grafis sendiri. Kadang ada orang yang ahli dalam desain apa namanya, desain foto, desain pemandangan atau desain komik, tetapi disuruh desain kemasan belum tentu bisa. Karena apa? Dia akan pengaruhi tentang bagaimana bentuk kemasannya. Lalu dia coba lagi bagaimana lebih menarik. Desain kemasan juga dapat berkomunikasi langsung dengan konsumen yang menjadikannya alat pemasaran yang sangat berharga. Contoh misalnya kalau kita beli permen atau coklat lah ya, coklat Silver Queen dengan coklat yang harga 2.500, sebenarnya rasanya hampir sama, tapi kemasannya dibuatnya lebih menarik, warnanya, kemasan dalamnya lagi gitu, dan sebagainya. Jadi sangat menarik kalau kita seandainya melihat beberapa desain-desain produk atau kemasan orang, lalu kita mengamatinya, lalu merenung, oh ternyata desain ini ada maknanya gitu. Saya kebetulan kemarin tahun 2019 umroh, ya, beli
makan makanan apa namanya, makan untuk oleh-oleh gitu. Ketika di Bin Dawud, namanya Bin Dawud tuh kalau di sini namanya Indomaret. Di Bin Dawud itu ada makan makanan yang murah-murah. Lalu saya lihat kemasannya unik gitu, menarik. Gak hanya sebesar kotak, akhirnya sama kotak-kotak saya bawa pulang gitu. Karena harganya jadi lebih mahal, isinya ya sama dengan yang saya beli yang lusinan gitu. Isinya sama, cuma karena dikemas semenarik mungkin, akhirnya orang banyak membeli itu. Maaf, desain kemasan lain banyak ya. Contoh misalnya dari coklat atau permen gitu. Coba kalau kita beli permen coklat ya yang beli di sini dengan beli di luar negeri. Ya, luar negeri itu mahal harganya. Desainnya menarik. Kita pun suka beli. Kalau di sini desainnya kayak biasa, kayak relaksar, kayak apa itu biasa desainnya. Kenapa? Menyesuaikan dengan keadaan ekonomi Indonesia. Indonesia itu sukanya murah-murah, makanya dikasih desain yang murah. Coba kalau misalnya ekonomi kita semakin baik, pastinya desainnya itu semakin baik juga. Ya, jadi perusahaan juga akan memperhitungkan itu juga ya. Jadi kalau seandainya dibuatnya mahal, desainnya bagus, yang beli nggak ada, sama aja juga ya. Jadi desainer kemasan membuat konsep, mengembangkan market, dan membuat file siap cetak untuk suatu produk. Ini membutuhkan pengetahuan ahli tentang proses cetak dan pemahaman yang tajam tentang desain dan manufaktur industri. Ya, maksudnya begini, ketika dia mendesain itu nggak hanya desain A4 atau A3. Bagaimana setelah didesain nanti, dicetak, waktu dijadikan kotak, dia nggak lari. Gitu. Kayak kotak majestic, nyambung alisnya ke bawah, aroma gitu kan. Apalagi misalnya desainnya memang sederhana gitu kan. Jadi mohon maaf, saya bukan endorse perusahaan mereka, tetapi semua itu sudah dipikirkan gitu. Pizza gitu. Jadi setiap nanti dipotong-potong atau dilipat-lipat dijadikan kotak, maka desain itu menyatu semua. Itu disebut dengan desain kemasan. Lalu di grafis lingkungan, desain grafis. Grafis lingkungan secara visual menghubungkan orang ke tempat-tempat untuk meningkatkan pengalaman secara keseluruhan dengan menciptakan suatu tempat yang lebih mudah diingat, menarik, informatif, atau lebih mudah dinavigasi. Jadi ada namanya desain grafis lingkungan. Gimana ketika kita melihat desain itu, wah, contoh desain grafis tentang Danau Toba. Dari jauh kita tahu tuh pasti ada gambar Danau Toba. Di mana nggak mungkin kita gambar hanya pintu masuknya saja, tapi pasti kita ambil gambar yang danaunya. Ada contohnya. Jadi desainnya lagi apa? Bukit Lawang. Bukit Lawang itu nggak sungainya yang di syuting atau yang diambil gambarnya, tapi yang ciri khas dari Bukit Lawang apa? Monyetnya. Apalagi misalnya, nah di padang pasir sana gitu, yang paling ciri khas apa? Unta gitu. Jadi grafis lingkungan itu adalah menghubungkan orang ke tempat-tempat yang meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan. Desain grafis tentang Mekah, pastinya gambar Ka'bahnya, ya, bukan gambar apa tower Zam-Zamnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh-contohnya, ada namanya Signage. Signage ini kalau kita bilang misalnya ada gambar tempat berkumpul misalnya. Nah, pasti orang tahu ini akan ada namanya tempat rawan bencana gitu. Ada gambar ombak-ombak. Biasanya kita kalau jalan di tempat-tempat yang sering tsunami, situ ada dibuat tempat evakuasi gitu. Itu namanya Signage. Lalu mural di dinding. Lalu ada pameran museum, merek kantor, navigasi, transportasi umum, interior, toko retail, ruang acara dan konvensi dan sebagainya. Ini ada contoh-contoh grafis lingkungan. Nanti kita bisa tanya jawab di sini. Kita lanjut lagi adalah seni dan ilustrasi untuk desain grafis. Ini terakhir dalam desain grafis ya. Seni grafis dan ilustrasi sering terlihat sama dengan desain grafis. Seni dan ilustrasi untuk desain grafis dikatakan sama, padahal berbeda. Desainer menciptakan komposisi untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Sedangkan seniman, dia mengilustrasikan karyanya dengan karya seni asli. Jadi kalau kita desain grafis ini misalnya mengambil
image-image atau objek-objek yang sudah ada, misalnya kita potong, atau membuat desain yang yang kita sukai, misalnya gambar panah-panah gitu kan. Nah, itu bisa kita masukkan. Tapi itu desain grafis. Sedangkan seni, ya contoh misalnya pernah ngelihat ada desain abstrak. Ya. Desain abstrak itu dia kan mengilustrasikan saja. Oh, ini adalah kebebasan. Gitu. Ini adalah laut. Contoh gambar dia mengilustrasikan pemandangan ombak. Gitu. Itu kan bagus ya. Tapi itu hanya ilustrasi. Ya, seni ilustrasi. Nah, seni mereka mengambil sejumlah bentuk dari seni murni hingga hiasan, hingga ilustrasi mendongeng dan sebagainya. Ada desain kaos oblong, ini juga ilustrasi. Nah, kalau kalian desain hanya kalimat misalnya, atau desain kepala saja gitu, itu juga desain grafis, desain seni, tapi termasuk juga desain grafis. Ada grafis gerakan, gambar stok, novel grafis, video game dan sebagainya adalah contoh seni. Kita lanjut lagi, ini banyak yang baru masuk ya. Ada 6 software terbaik yang dapat digunakan dalam pekerjaan desain grafis. Jadi sebelum kita nanti mulai praktik, ini kan judulnya adalah pelatihan ya, bukan hanya seminar saja atau pemaparan teori. Nanti kita akan coba buatkan bagaimana bentuk dari pemakaian aplikasi itu sendiri nantinya. Jadi ada 6 software yang terbaik yang dapat digunakan dalam pekerjaan desain grafis. Apa saja itu? Kalau kita lihat ada Photoshop, nanti kita pakai ini. Satu lagi nanti ada namanya Corel. Ada Photoshop, ada software, ada Photoshop umumnya sangat diandalkan untuk kebutuhan desain grafis seperti membuat banner, desain logo, tipografi, dan kebutuhan desain lainnya. Kalau biasanya ganti background gitu kan, menghilangkan jerawat, ya, itu biasanya menggunakan Photoshop. Lalu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini untuk membuat desain vektor, logo-logo, ya hampir mirip kayak Corel, tetapi Illustratornya lebih halus, lebih kompleks. Ya. Lalu Adobe InDesign. InDesign ini kalau kita pernah buat brosur, biasanya kalau yang tidak mahir menggunakan Microsoft Publisher ya. Nah, sedangkan orang profesional biasanya menggunakan InDesign. Nah, InDesign ini perusahaan Adobe juga adalah salah satu software unggulan untuk membuat layout desktop dan mobile. Adobe InDesign juga sering digunakan untuk mendesain layout seperti majalah, brosur, atau majalah lainnya, digital lainnya. Lalu CorelDRAW. CorelDRAW adalah salah satu software desain vektor tanpa batas yang paling banyak digunakan saat ini. Ya, karena semua bisa digunakannya. Dan untuk menggambar desain logo, CorelDRAW juga dapat digunakan untuk menggambar layout atau mesin. Nanti kita gambar, kita contohkan menggunakan CorelDRAW dan Photoshop. Kalau sempat Photoshop, kalau kita coba dulu fokuskan ke CorelDRAW dulu saja. Karena biasanya orang suka Photoshop, tapi CorelDRAW nggak suka. Kenapa nggak pandai? Ya pelan-pelan kita kasih trik-triknya agar bisa memahami apa itu CorelDRAW. Sebenarnya Photoshop dan CorelDRAW itu sama, maksudnya sama-sama aplikasi desain, tool-toolsnya hampir-hampir mirip, tapi peruntukannya yang berbeda. Kalau CorelDRAW itu peruntukannya untuk vektor, sedangkan Photoshop peruntukan untuk bitmap. Ada GIMP. Ya, GIMP ini biasanya untuk open source ya. Bisa pengguna Linux kalau nggak pandai, nggak ada Photoshop, maka dia menggunakan GIMP. Software ini adalah salah satu software desain grafis terbaik karena fiturnya yang lengkap dan mudah digunakan bahkan bagi pemula di lingkungan desain grafis. Kelebihan utama GIMP karena tampilannya yang cerah dan modern sehingga cocok untuk para desainer muda. Ini free ya, dia nggak berlisensi. Lalu ada Inkscape. Inkscape adalah software alternatif yang bisa digunakan untuk membuat vektor dan desain grafis dengan format SVG. Software desain ini juga dapat digunakan pada Windows, Linux, dan macOS. Lalu kita masuk ke unsur tata letak desain grafis. Setelah kita bicara tadi desain grafisnya ada 8 cabang atau 8 jenis desain grafis, maka kita lihat dulu ketika ingin meletakkan di dalam sebuah tata letak desain grafis, maka kita pahami dulu ya namanya tata letak layout. Ya. Jadi di mana bagaimana bentuk garisnya, bagaimana bentuk lingkaran, bagaimana bentuk
segi dan sebagainya. Jadi di sini dipelajari terlebih dahulu. Ya, garis itu ada terbagi dua ya, garis. Ada beberapa ini. Ada garis alamiah, nanti ada garis putus-putus juga ada nanti ya. Ada garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Jadi ada namanya garis alamiah. Lalu ada garis buatan, garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Garis yang tidak sengaja dibuat timbul karena tercipta dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Itu garis buatan. Lalu ada garis lurus vertikal. Jadi semua ini punya arti. Jadi kalau kita kan selama ini udah desain aja, ya kan, spiral aja, buat zigzag aja, buat lengkung saja. Sebenarnya ada maknanya. Contoh misalnya kalau kita mau mendesain nelayan seafood, ya kan, restoran nelayan, maka kita pasti desainnya mengarah-arah kepada seafood gitu, gambar-gambar laut gitu. Misalnya lagi kita mau desain misalnya untuk rumah makan yang ada di atas gunung, ya mungkin kita kasih pemandangan laut. Jadi semua punya makna sendiri. Warna juga begitu. Ya, jadi garis lurus vertikal atau stabil, tenang, kekuatan atau kemegahan. Jadi lurus vertikal, tegas namanya. Jadi kalau udah tegas gitu, nggak boleh macam-macam lagi. Gitu. Garis horizontal dapat mengungkapkan kesan tenang, wawasannya luas. Lalu garis putus-putus dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Ini kalau kita bisa tentang filosofinya garis itu sendiri. Garis silang atau diagonal yang dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tegang, dan ragu. Garis lengkung yang dapat mengungkapkan kesan luas, lamban, irama, dan santai, dan kehidupan. Garis zigzag berkesan gairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Ya, kalau pernah kita lihat itu ada zigzag kayak pita-pita begitu, berarti dia bersemangat sebenarnya. Ya, desain-desain semangat. Kalau garis lengkung biasanya itu di pantai-pantai gitu kan. Lalu garis spiral memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Ya, jadi dari sini udah bisa kita nanti lihat rubah bagaimana bentuk desain kita ke depan. Tadi ada bisa tentang ilustrasi, ya. Nanti ada tipografi. Tadi di atas kan penggabungan dari seluruhnya ini itu disebut dengan desain grafis. Jadi saya sampaikan, saya akan jabarkan di akhir. Jadi ilustrasi adalah berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Ilustrasi merupakan seni membuat gambar yang berfungsi memperjelas dan menerangkan sebuah tanda yang tampak yang mampu mengkomunikasikan permasalahan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi ilmu komunikasi ini kan banyak, dia bisa pakai suara, bisa pakai tulisan, bahkan juga bisa pakai gambar atau visual. Dengan hanya sebuah gambar tanpa ada tulisan, orang tahu itu maksudnya apa, ya, tanpa ada kata-kata. Misalnya kita pakai masker, ya kan, kasih foto begitu, coret, artinya apa? Dilarang masuk jika tidak menggunakan masker. Ya, lambang P diletakkan di dalam di depan teras, boleh parkir. Jadi nggak ada di situ tujuannya, boleh parkir nggak ya? Itu ada P. Tapi kalau P-nya dicoret, jangan ada parkir di situ. Nah, itu salah satu dari ilustrasi. Dari cara pengerjaannya, ilustrasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu ilustrasi dengan tangan atau manual atau menggunakan tangan bebas atau freehand. Lalu ada ilustrasi fotografi. Ada ilustrasi komputerisasi. Ya, jadi kalau ilustrasi tangan atau manual ini sketsa namanya, ya, kayak menggambar kayak komik dan sebagainya. Lalu ada ilustrasi fotografi. Kalau kita foto misalnya dari orang hutan, kita pajang, ya sampaikanlah artinya selamatkanlah orang hutan gitu, dari kepunahan. Apalagi kita buat gambar ada foto ada hutannya kosong atau terbakar, ada hutan di sana, ada orang hutannya, maka orang tahu, berarti hutan ini sekarang sudah mulai gundul, kasihan orang hutannya. Ilustrasi komputerisasi ini menggunakan CorelDRAW dan sebagainya. Berdasarkan model atau image yang digunakan, ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu ini ilustrasi image bitmap, tadi sudah sampaikan menggunakan Photoshop ya. Bitmap itu
Setiap titik itu punya makna. Setiap titik itu punya nilai, ada nilai warnanya. Jadi bitmap dia menggunakan pixel namanya. Titik terkecil dalam gambar itu namanya pixel. Jadi kalau misalnya kita tanya ukurannya berapa, kalau ukurannya 3x4 cm, udah biasanya orang pikir itu vektor. Tapi kalau misalnya 700x300 pixel, itu udah pasti bitmap. Jadi peruntukannya kemana dan sebagainya. Nah, tadi tipografi, kita bertanya tipografi ini apa? Dari artinya tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang tersedia. Jadi ada ruang kosong, ada huruf di sana, huruf A, huruf B, huruf C dan sebagainya. Jadi peletakan huruf-huruf itu juga tidak asal taruh gitu. Tadi kita bicara layout ya kan. Bagaimana huruf itu supaya eye-catching. Mungkin ada huruf satu yang besar, atau di tengah-tengahnya besar, atau di ujungnya yang besar. Nah, itu juga adalah menata huruf. Tipografi dalam fungsinya sebagai unsur terletak secara umum berupa teks yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada headline. Kalau headline, hurufnya besar. Judul berarti agak kecil. Naskah lebih kecil lagi. Logo type dan sebagainya. Jadi ada disebut dengan tipografi. Jadi desain grafis itu adalah penggabungan dari ilustrasi, tipografi, ya dan sebagainya tadi ya. Kejelasan bentuk huruf atau legibility, legibility tadi maksudnya jelas ya, legible kalau bilang. Adalah tingkat kemudahan mata mengenal suatu karakter, rupa huruf, tulisan tanpa harus susah payah. Hal ini bisa ditentukan oleh pertama kerumitan desain huruf seperti penggunaan serifan, kontras goresan dan sebagainya. Lalu juga penggunaan warna. Jadi huruf Facebook kenapa dia buatnya F saja? Ya kan? Berarti ada maksud di sana, ada unsur di sana, ada bagaimana bentuk hurufnya, ya kan? Warnanya putih dia buat. Ketika dia jauh, ini pasti Facebook. Itu sudah ada brandnya sendiri jadinya. Lalu keterbacaan atau readability, ya, dibaca read, ya, adalah tingkat kenyamanan, kemudahan suatu susunan huruf saat dibaca yang dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan. Jadi ketika kita membuat warna dan memilih huruf, maka sebisanya harus eye-catching. Jangan karena kita suka misalnya Times New Roman semuanya ternyata tak cocok hurufnya di sana. Sekarang kan sudah banyak font design. Kita tunggu dulu aja font design. Ada huruf bersambung, ya, ada huruf gotik ya, Nah, jadi huruf ukuran juga harus pas, jangan terlalu besar kali atau kecil kali. Sedang-sedang pun nggak bisa juga kalau seandainya dia hanya satu tunggal gitu misalnya. Dia juga harus dilihat perhatikan ukurannya. Ya, pengaturan termasuk dalamnya alur, spasi, kerning, perataan dan sebagainya. Kontras warna terhadap latar belakang. Jadi kalau misalnya hurufnya warnanya putih, jangan pula nanti dikasih latar belakangnya adalah warnanya abu-abu. Itu sangat jauh sekali. Warna, ya. Sebenarnya teori warna juga banyak ya. Ini nggak saya jelaskan di sini karena panjang. Warna misalnya, kenapa milih warna hijau? Karena cantik Pak. Ya lihat dulu itu desain apa gitu. Kalau desainnya lingkungan hidup cocok warna hijau. Tapi misalnya kalau dia mengajak misalnya ada rekrutmen tentang TNI AL Angkatan Laut, ya nggak cocok. Kenapa? Itu warna laut itu warna biru. Maka warna yang dominan di sana adalah warna biru. Makanya pernah saya desain itu Pelindo. Ya kemarin tuh ada sama Pelindo yang Sandiaga Uno. Saya buat dominan biru. Kenapa? Sana ada Pelindo. Yang kedua, biru itu juga termasuk warna tentang ilmu komunikasi yang mengajak. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, kesukaan bagi selera gitu. Nggak selera, kadang warna-warni dia. Itu membuat gambar, menarik perhatian dan mengindikasi objek. Ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web tentang apa yang ingin Anda
Ya, mengidentifikasi objek ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web tentang apa yang ingin Anda lakukan dan ke warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Warna yang digunakan untuk yang pertama, sorot elemen penting dan utama seperti subhead-nya. Jadi warna itu penting pada subhead. Subhead itu uh, sub judul. Ya, jadi judulnya besar, subnya juga harus agak besar. Jangan lebih besar maksudnya. Dan dia harus diwarnain gitu. Dan warnanya harus menarik mata. Catching, catch. Sinyal di mana pembaca untuk melihat lebih dahulu. Jadi ketika kita kasih flyer ke orang, itu biasanya dilihat dulu warnanya dulu, nggak dilihatnya dulu isinya. Oh cocok, cantik desainnya, baru dia baca. Baik apapun informasi yang disampaikan dalam tulisan, tapi warnanya tidak mendukung atau tidak catching, maka orang jadi malas baca, sakit mata kalau orang bilang. Lalu membuat gambar atau mood, mengatur bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka. Gelap terang, ada contoh ini, kalau gambar ini ada terang, ada gelap. Jadi namanya disebut dengan gradasi. Salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terangnya. Ada dua pembagian dalam kategori ini, yaitu low contrast value, yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras. Visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis dan sederhana serta tenang. Ini biasanya kalau untuk desain perempuan, itu soft, lebih soft. Lalu ada high contrast, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim, sehingga menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Coba lihat, kalau produk-produk rokok itu nggak ada yang soft. Semua terang-terang, gelap-gelap. Jadi terang itu bukan berarti putih. Ya. Gelap bisa jadi terang. Karena dalam komputer itu, satu itu, maaf ya, dalam komputer itu hitam itu bisa jadi kontras daripada putih. Bisa jadi. Kenapa? Karena nanti dibuatnya hitam. Lalu di sekelilingnya dibuatnya warna-warna yang lebih dominan kepada soft. Gitu. Itu jadi lebih kontras. Berdasarkan nilai dalam gelap dan terangnya, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Paling rendah adalah warna putih. Kemudian warna tergelap adalah hitam. Aturannya, warna gelap akan terbaca jika ditempatkan pada background terang. Begitu pula sebaliknya, warna terang akan sangat mudah terbaca jika ditempatkan pada background gelap. Jadi, jangan letakkan warna putih di dalam background putih atau warna hitam di background hitam atau di background gelap. Ini akan memicu ketidak nyamanan mata melihatnya. Lalu ada tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dimaknai. Handset di kamar Bu Cantik cepat. Nah, ada anak-anak. Ulang lagi, tekstur merupakan nilai raba. Nilai raba itu apa ya? Dia nggak polos dia. Ada kayak tekstur lah, kayak ada bentuk-bentuknya gitu kan. Makanya disebut nilai raba. Atau lebih mudahnya, halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Ya, kita ngerabain itu nggak licin gitu. Nah, itu ada namanya teksturnya. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dinyatakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Kita buat kayu, tapi warnanya hijau saja. Nggak nampak kayunya. Maka ada namanya tekstur kayu. Kemudian tekstur dapat dinyatakan. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Tekstur dapat digunakan yang pertama memberikan publikasi cetak, presentasi, atau halaman web yang mood atau kepribadian. Lalu kontras untuk membuat bunga, bermain-main mata, memprovokasi emosi, ya. Lalu membuat rasa kekayaan dan mendalam. Itu tekstur. Kalau misalnya kita mau desain, ada background-nya. Background itu tidak hanya polos. Ada bentuk-bentuk batu, bentuk-bentuk laut, ombak, dan sebagainya. Itu namanya teksturnya. Jadi seakan-akan gambar itu tidak polos. Sama seperti saya buat ini kan, ada teksturnya. Ada ruang. Terakhir kayaknya ruang. Adalah jarak antara atau daerah
atau sekitar sesuatu, namanya ruang. Memisahkan ruang atau anifis, highlight, dan memberikan mata visual istirahat. Ruang dapat digunakan satu memberikan mata visual istirahat. Jadi saya membuat begini presentasi agar orang nggak ngeliat semua sampai habis gitu. Saya ini, tapi posisi di sini aja. Jadi ada ruangan. Membuat hubungan antara unsur-unsur. Sorot salah satu elemen. Menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk memanggil perhatian kepadanya. Membuat layout mudah untuk mengikuti. Membuat tipe dibaca. Dan sebagainya. Jadi kalau kita baru pemula dalam desain grafis, maka kunci yang pertama yang kita lakukan adalah siapkan ATM. Bukan ATM bank ya, tapi ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Lihat dulu apa yang dibuat orang itu. Bentuknya bagaimana. Kita pelajarin. Contohnya apa? Contohnya begini. Ini logo. Kalau kita perhatikan, mana logo yang paling mudah? Nggak ada apa-apa ya semua. Oke. Kita secara sederhananya gini, cari yang termudah dulu. Baru yang tersulit. Kalau kita lihat ini. Ya. Ini logo bulat. Ya, sebelum kemari, ini lihat di sini. Ini ada bulat, berarti ada lingkaran. Lalu di sini ada lingkaran lagi. Ini ada lingkaran lagi. Ini ada lingkaran lagi. Berarti ini kita bisa buat. Gitu. Jadi ini dulu dibuatkan dulu. Oh, bisa. Apalagi misalnya ini. Oh, mudah sekali. Tapi Pak, ada garis-gradasi. Ya. Tinggal dibuat segitiga. Tambahkan lagi segitiga belakangnya. Kasihkan agak hitam layarnya. Kalau ada sedikit ini ada warna agak gelap daripada yang lain. Ini salah satu namanya ATM. Ketika kita ingin membuat sebuah logo. Ini logo-logo modern sekarang ya. Logo-logo dulu kan kasih lingkaran, ya kan, atau kotak, atau segitiga, atau segi 5 gitu. Nah, ini nggak lagi ya. Sekarang logo-logo sekarang logo terbuka namanya. Apalagi misalnya ini. Oh, ini kan gampang ini. Setengah lingkaran. Satu lingkaran dibagi dua, pecahkan. Tambah sedikit warna-warna gelap. Nah, ini. Apalagi contohnya. Ini. Ya, ini Starbucks. Ini Pepsi. Lebih mudah ini. Ini kan. Buat lingkaran. Tambahkan garis-garis begini. Kasih warna, selesai. Namanya kita disuruh untuk amati, tiru, modifikasi. Logo Google misalnya. Google ini kaya dia, tapi logo sederhana. Tapi setelah melihat ini orang tahu nih Google gitu. Huruf G dikasih warna aja. 7-Eleven gitu. 7-11. Angka 7 ya, dari lingkaran begini. Kasih tulisan 11. Buat gini gimana? Nah, nanti kita akan coba. Sebelum itu kita diskusi dulu, lalu nanti saya akan coba buka praktiknya bagaimana meniru. Contoh misal desain yang sederhana dulu. Ini sederhana dulu begini dan sebagainya. Oke. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Bapak Arusman STMkom yang telah memaparan mengenai desain grafis dan unsur tata letak yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Sungguh sangat luar biasa, banyak kali Pak ya yang kayaknya kita belum banyak tahu nih tentang desain grafis dan unsur tata letak ini, termasuk tadi mengenai ilustrasi, ada kemudian ilustrasi lingkungan, ada juga tadi seni dalam ilustrasi untuk desain grafis dan sebagainya. Ini luar biasa. Apalagi tadi mengenai ATM tadi, saya juga tadi berpikir tadi Pak Arusman, wah ini siap ngomong gini kita dikasih ATM. Alhamdulillah rupanya ATM ini amati, tiru, modifikasi. Ini insya Allah memang beginilah cara-cara kita harusnya
sebagai orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia desainer Pak Ari Uswana, sehingga bukan hanya sekedar mengamati saja, tapi bisa meniru juga. Nah setelah ditiru, jangan langsung di copy semuanya kan gitu Pak Ari ya, tapi juga bisa memodifikasinya sehingga jadi lebih baik dan lebih terbaik lah kira-kira gitu. Oke baik, barangkali kepada pendengar setia dan segala yang belum didapatkan barangkali, mumpung masih ada Pak Ari Usman bersama dengan kita hari ini, boleh disering-seringkan, boleh ditanyakan, atau boleh mungkin minta saran dari Pak Ari kalau memang ada yang mau diberikan saran. Barangkali kepada seluruh pendengar setia yang ingin bertanya ataupun yang ingin memaparkan, menyampaikan hal-hal yang belum diketahui, bisa disampaikan. Ya, biar Saya Pak mau bertanya Pak. nanti yang lain juga bisa menyimak. Ya, silakan. Sebutkan nama ya. Jadi nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Hadi Gunasaragi. Pak Rusman, saya izin bertanya. Jadi mungkin ini sharing aja. Saya kan juga hobinya juga kadang mendesain atau kadang di masjid juga saya sebagai admin saya juga mendesain apa-apa yang ada di masjid itu kan. Dan jadi sekarang Pak sifat manusiawi dari seseorang ini muncul gitu Pak. Maksudnya mood untuk mendesain ini kadang-kadang gitu Pak. Jadi gimana Pak cara membangkitkan semangat Pak biar supaya kita tuh semangat untuk mendesain apa segala macam gitu. Karena ini bukan saya sih yang terjadi, banyak upaya manusia. Kawan-kawan saya juga yang orang-orang desainer kadang moodnya itu kadang mutan untuk menjadi padahal deadline-nya sudah mengejar seperti itu Pak. Iya mungkin sedikit sharing aja so. Saya mau mungkin butuh wajengan gitu supaya saya tidak mas-mas lagi untuk mendesain gitu. Terkadang udah deadline baru sibuk mengerjakan semuanya gitu. Seperti itu Pak. Saya kembalikan kepada moderator Pak Amsal. Terima kasih. Syukran jazakallahu khair. Terima kasih kembali Hadi Gunasaragi. Ini terkait masalah apa nih Pak Rusman? Mengenai kayaknya jatuhkan niat ini Pak Rusman ya. Bagaimana supaya lebih semangat gitu kan. Nah, kalau cerita semangat gini memang harus kepada motivator sekaligus ini. Jadi mungkin Pak Rusman bisa menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Hadi Gunasaragi tadi. Oke, alhamdulillah jazakallah kepada Pak Amsal ya telah membimbing pertanyaannya. Jadi begini, memang itu salah satu penyakit desainer seluruhnya itu adalah mood. Ya. Apalagi lagi patah hati, lagi nggak ada uang gitu. Maka memang dimulakan ketika mendesain itu adalah hasil yang kita karyakan itu pasti adalah hasil karya kita yang akan dilihat oleh orang lain. Ketika sudah dilihat orang lain, sebenarnya sejatinya itulah kepuasan batin kita. Ya. Memang setelah kita desain, nanti akan ada perbandingan orang lain yang melihat. Jadi mood itu muncul atau hilang hanya gara-gara kritikan orang lain. Itu biasanya muncul. Ini kenapa begini? Akhirnya kita merajuk gitu ya kan dan sebagainya. Jadi karena merajuk tadi kita pendam, ya akhirnya tak dipegang-pegang. Jadi bagaimana untuk menaikkan mood tadi? Ini dia ya. Kalau saya bukan mengajari, tetapi berbagi pengalaman nih Pak Amsal. Ya. Yeah. Ketika mood itu mau dinaikkan, yang pertama sering-seringlah piknik, artinya gini. Lihat pemandangan, mata itu akan mulai lelah karena kerjaan kita di depan komputer itu saja. Maka kita cari pemandangan. Maka saya kadang kalau lagi nggak mood itu cari di sudut-sudut kota atau di kampung-kampung itu ngeliat itu aja pohon-pohon gitu kan, lihat aja sungai-sungai, itu pun udah selesai gitu. Nah, yang kedua jadikan kerjaan kita itu adalah kerjaan yang kita sukain gitu. Ya, yakin saya kalau ketika sudah mood itu
kerjaan itu jadi lebih maksimal daripada tidak mood. Kalau tidak mood tadi, contohnya ambil gambar, ya, punya saya di crop, punya Pak Amsal nggak di crop. Nah, itu kan salah satu mood tidak mood itu. Iya, Dan iya, tidak betul, betul. dan tidak konsisten gitu. Nah, satu lagi misalnya, saya playernya dengan player yang sebelumnya sama. Saya mengganti gambar ke orang moderatornya sama pematerinya. Itu tanda-tanda orang tidak mood gitu. Nah, itu karena apa? Satu, jadi tadi kita bilang adalah lihat pemandangan alam. Yang kedua, lihat hasil-hasil desain orang lain. Nah, itu salah satu membangkitkan selera juga atau moodi. Kalau mood itu mau dinaikkan, ya lihat dulu desain orang. Wah, kan keren. Bukan kita nggak bisa buat, bisa. Setelah kita mengamati, oh kenapa nggak buat begini? Akhirnya ada ide untuk merubah tadi gitu. Kenapa muncul mood? Karena mentok mau buat apa gitu. Nah, kadang memang orang desain ini, mohon maaf, seharusnya dikasih dulu istilahnya layoutnya. Begini lo taruhkan gitu. Dia akan selesai dikerjakannya. Tapi dicoba, ini fotonya, masukkanlah segala. Dia akan bingung itu. Apalagi, mohon maaf, misalnya pemula gitu kan. Ini taruh di mana Pak fotonya? Mau nanya itu aja dia bingung sama siapa. Paling nanti disuruh sama yang menyuruh ke kita itu buat aja lah, yang penting bagus menurutmu tadi. Menurut kita bagus, tapi setelah didesain kok jadi jelek gitu kan. Dibilang orang dikritik lagi, ini kok kayak gini warnanya, kita begini, gantilah. Itulah akhirnya moodnya jadi berkurang. Jadi meningkatkan mood yang pertama adalah lihat sekeliling, ya kan, pemandangan, sering-sering lihat ini sungai, ya kan, laut, nggak apa-apa gitu. Itu supaya luas, ya kan, kepala ini luas nggak sempit ya. Nah, yang kedua, hasil-hasil desain orang itu membangkitkan mood. Nah, kalau seandainya itu juga kurang, ya coba kalau saya memang berwudu atau tidur gitu. Setelah tidur bangun, insya Allah itu akan bangkit lagi mood. Itu mungkin yang bisa saya sarankan karena itu pengalaman saya juga dan memang itu adalah penyakit orang desain. Ya, terima kasih Pak Adusman yang sudah menyahuti tadi ya apa yang ditanggapi, apa yang menjadi masalah barangkali ini pada Bang Saragih ini ya. Ini memang terletak pada masalah mood tidak mood ini. Memang ada baiknya tadi memang itu Pak Adusman. Memang itu satu mungkin barangkali ya terletak masalah kepuasan hati. Apalagi ada timbul kritikan. Ini bisa bukan lagi mood gak mood, malah jadi sama sekali udahlah nggak usah lagi lah gitu. Ini bahaya juga ini ya, kemudian solusinya tadi termasuk ya, ini menarik kali nih Pak Arisman, sering-sering piknik ya. Kemudian cari yang disenangi gitu ya kan, kayak misalnya kayak melihat pohon gitu, apalagi kalau melihat pohon itu melihat juga sama yang menanam pohonnya, ini sedap kali nih, apalagi nanam pohon jenab ini kan Pak. Makin semangat jadinya, wah timbul lagi moodnya, wah ini kayaknya cocok juga nih difoto, kemudian dijadikan desain grafis gitu ya kan, wajahnya agak dibuat bagaimana, barangkali mungkin gitu. Mungkin barangkali yang lain ada hal-hal yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, mumpung kita masih ada waktu dan Pak Arusman juga masih siap untuk bersama dengan kita. Silakan kepada yang lain. Atau saya coba dulu contoh desain ya, supaya menambah ini pengetahuan baru atau refresh. Kalau sudah pernah tahu ya refreshing. Kadang mungkin nggak tahu fitur-fiturnya sebenarnya udah ada tapi nggak pernah dipakai. Akhirnya kita jadi buntu. Buntu tadilah menyebabkan kita tidak mood. Nah, saya coba dulu share screen desain menggunakan CorelDRAW. Nah, untuk CorelDRAW. Oke, kelihatan ya Pak CorelDRAW saya? Belum Pak. Apa Pak? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, ini file new. Ini kita buat dari awal dulu ya. Biasanya memang mood itu muncul kalau kita sudah memahami semua isi dari sini. Kadang hilang mood itu karena nggak tahu ini mau buat kayak mana lagi nih. Nah, contohnya tadi seperti itu. Misal tadi kalau kita bilang kayak Pepsi, maaf tadi kayak Pepsi tadi begini ya.
kita buat lingkaran. Lalu kita buat garis. Gimana buat garisnya gitu? Nah, tinggal dibuat begini saja sebenarnya. Sap, gitu kan. Loh, habis gitu buat gini lagi. Nanti kan kita bisa atur ini di sini. Ini namanya shape tool. Kita bisa atur bagaimana bentuk garisnya nanti yang akan kita inginkan. Nah, misalnya begini. Ya, ini juga begitu. Jadi ini contoh saja. Kalau kita ambil tadi Pepsi-nya bisa kita buat mirip gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata kita bisa buat desain yang lebih menarik. Ini ada namanya Magic ya, Smart Fill Tool. Jadi dia bisa ngasih warna yang berbeda-beda. Sorry. Ini saya kasih warna. Ini ada, nah jadi 3 warna dia kan. Ini merah. Ini pun hijau, putih misalnya. Ini bisa kita buat biru. Sorry. Nah, ini kan setelah itu bisa kita buang gitu. Contoh seperti ini. Ini sudah sampai seperti kayak Pepsi misalnya. Ini karena cara cepat ya. Coba kita lagi misalnya membuat kapsul. Buat kapsul itu berarti persegi, ya kan? Nanti akan ditambahkan setengah lingkaran. Kita buat lingkaran misalnya. Misal kalau kita ambil lagi, ini kita gabungkan. Jadi kapsul. Ya, bagaimana membuat warnanya lebih menarik? Ya, kita bisa menambahkan warna, misalnya warna kapsulnya warna biru. Ya, ini saya mau nunjukkan ada 2 cara membuat warna supaya degradasi. Ini saya copy nanti di sini supaya dua-duanya bisa kelihatan. Nah, saya kadang suka mengamati di lisan orang juga hasilnya ya. Oh, ini cantik nih, jadi kayak 3 dimensi. Nah, ini contoh nih blend. Saya blend, mari. Udah seperti 3 dimensi. Satu lagi ini bisa kita buat seperti 3 dimensi juga. Kalau saya ngelihatnya itu di kayak bengkel sehat gitu, saya ngeliat kayak kapsul gitu, keren gitu. Nyata di sini dia bentuknya. Karena sering mengamati jadi kayak mudah ngelihatnya. Nah, perhatikan. Sorry. Nah, lihat. Tinggal dikasih tulisan misalnya kapsul. Ya kan? Jadi seperti kayak 3 dimensi. Karena kita kadang mood itu muncul karena kita tidak memahami dari semuanya ini. Kalau misalnya kita memahami semuanya, insya Allah dia akan bisa naikkan mood kembali. Apalagi tadi kayak garis-garis spiral. Ya, di sini kan semua ada nih. Ada
Ini tujuan blend, ini contour, ini distort, ini ada drop shadow. Nah, ini drop shadow ini misalnya kita mau buat ini betul keadaan dia 3 dimensi, kita buat drop shadow. Jadi kayak berbayang-bayang dia. Dan banyak lagi yang bisa kita mainkan di sini. Nah, kalau garis, ya ini luar biasa ya. Kadang saya ngeliat desain yang keren itu garis-garis ya. Saya buat dulu garis, gas lurus dulu, misalnya. Kalau garis freehand ini garis bebas, ya. Nanti kita atur di sini. Ini tinggal di delete supaya dia bulat juga. Jadi jangan khawatir hasil desain kita itu tidak menarik gitu. Biasanya kalau saya nyuruh kalau ke mahasiswa, buatlah semaumu, nanti akan kita lihat hasilnya gitu. Jadi kadang mahasiswa itu kalau nggak pede dia hilang idenya. Nah, maka kita harus menyemangatkan mereka ketika ide itu tidak ada. Coba kita ganti warna ini, garis yang lurus kita ganti warnanya. Ini warna hitam jadi ganti warna biru misalnya. Ini kita ganti warna merah. Nah, karena efek blend ini saja, ini jadi keren dia. Ini saya tarik garis ini kemari. Wow, keren kan? Ini kita buat 30. Nah, keren dia. Tinggal kita tarik aja di sini. Ya. Mau seperti yang mana dia, ya kan? Lagi misalnya kita buat garis, karena kadang saya lihat pernah ada orang sulit membuat garis-garis ini, dia buat manual. Nggak usah, di sini sudah ada fasilitas itu. Kita buat lagi garis sembarang. Kalau kita buat garis sembarang ini, kita mau garis kemari itu kita dia melingkar. Ya. Kita mau buat ini seperti jaring. Ini kan bisa jadi background deh. Ini kita kasih warna merah, ini kita kasih warna hijau. Ya, berimajinasi itu yang penting ketika kita mendesain. Namanya desain ilustrasi. Ya. Lalu kita bisa atur di sini misalnya mau berapa, 30 jaraknya, mau dibuatnya 40 jaraknya. Nah, jadi nggak perlu kita buat gas 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini salah satu cara kita mengilustrasikan apa yang kita inginkan atau menaikkan mood itu juga bisa dari sini. Oh, ternyata ganti aja bentuk desainnya gitu. Nah, ini kan bisa ditarik. Ini kalau mau pindahnya misalnya garisnya kelihatan, gunakan Ctrl K. Ctrl K itu di sini ada namanya break apart-nya, namanya break blend group. Jadi ketika kita tarik garisnya terpisah nanti dia. Nah, ini sebenarnya bisa jadi apa backgroundnya kartu nama gitu kan, atau desain player kita sebelumnya bisa kita perbaharui. Nah, mungkin itu dulu. Mungkin ada pertanyaan bisa kita diskusi kembali. Baik, jazakallah Pak Arisman. Ini tadi langsung dikasih tata cara praktek untuk menaikkan mood tadi Pak Arisman ya. Bisa dimulai dari desain grafis yang seperti itu tadi. Insya Allah mudah-mudahan bisa naik lah
mood kita, sehingga desain grafis yang kita buat juga semakin menarik karena semakin indah gayanya. Barangkali yang lain ada hal yang mau di-sharingkan atau yang mau ditanyakan, silahkan. Yang ingin bertanya atau mau di-sharingkan, silakan mic-nya dihidupkan kembali ya, kameranya juga. Mungkin para peserta apa ini ketika melihat desain sudah langsung hilang moodnya. Padahal desain itu mudah sebenarnya. Kadang ya mindset itu yang menyebabkan kita tidak mood, itu juga ada. Mindset susah itu, udah dia aja lah gitu. Itu juga. Ngaruh mindset ya Pak Arya. Iya. Ada lagi kira-kira yang mau kita diskusikan? Sebenarnya kalau kita mau desain, contoh misalnya, mohon maaf saya desain sekali lagi, saya share. Contoh misalnya desain baju, ya. Ini saya ambil nanti, yang semua ini nanti saya akan ambil untuk baju misalnya. Nah, ini kan terpisah deh kan, setelah beri part tadi. Baju itu kan terdiri dari persegi, gitu ya. Lalu saya ambil lagi persegi untuk tangannya, saya kasih 45 derajat. Enter. Maka pucuknya ini saya taruh di atas. Karena dia kanan kiri dan kanan kanan, maka saya bisa menduplikatnya. Ya, duplikat itu bisa membuat copy atau Ctrl D. Ctrl D itu bisa di sini, edit duplikat ya. Lalu karena tadi ini 45 derajat, maka di sini ada namanya mirror horizontal. Saya atur baliknya supaya tidak saya putar-putar lagi. Ya. Ini kan sudah jadi baju. Cuman bagaimana caranya supaya ini menyatu? Semua yang diambil garis-garisnya di blok. Nanti di sini ada namanya well. Lalu ini ada namanya pemotong, namanya trim. Ini ada namanya intersect. Intersect itu berarti yang hitam itu diambil. Kalau yang well ini berarti yang sisi luarnya aja yang diambil, yang ini tidak. Jadi kita coba well. Itu udah jadi baju. Ya kan? Kalau mau kita desain kaos, berarti ini bisa diambil nih, contoh ini. Saya grup dulu aja. Kita lukisan kita. Ini kan bisa jadi logo baju di sini. Nah, contoh. Ya, jadi kalau kita mau bagaimana buat kerahnya dan sebagainya, ini kan mudah sebenarnya. Ya, kalau kita buat kerahnya, kerah oblong atau kerah segitiga. Oke, kerah oblong misalnya, kita atur dulu. Oblong. Ya, kerah oblong. Kita atur. Taruh di tengah. Sudah jadi dia. Ya, baju kaos. Gimana caranya mau kasih ini motifnya? Kan ada di sini. Sorry, ini namanya fill-nya. Fill-nya itu bisa kita kasih pattern, tekstur, dan sebagainya bisa di sini. Pattern itu pola. Kita mau baju batik bisa. Baju batik warna-warna gimana? Gini bunga-bunga, boleh. Jadi bunga-bunga dia. Bagaimana mengatur bunganya jadi kecil-kecil? Aturlah kecil-kecil. Ya, baju orang pantai kalau orang bilangnya kan. Nah, ini udah jadi baju gitu. Kalau mau kaos, tinggal ini udah jadi kaos, tinggal kasih desain-desainnya. Desain ini juga bisa masuk sebenarnya. Kita kecilkan aja ini. Ini order paling atas. Ini kan. Nah, ini tinggal diganti misalnya pattern yang lebih halus misalnya. Ini juga ada batik-batik yang menarik. Nah, ini mau batik gimana? Nah, di
bisa diatur, batiknya besar kali, kecil kali dibesarin bisa. Ya, udah bisa kita jualan sebenarnya buat butik. Nah, kalau mau kerahnya misalnya kerahnya nggak bulat gimana? Nah, oke, gampang. Kita di sini ada namanya poligon. Poligon ini atau kita buat star aja ya, bintang. Kita buat bintangnya bintang 5 bisa juga, bintang 3 bisa juga. Jadi kalau saya biasa buat bintang 3 biar lebih keren. Nah, dari sini udah jadi nih segitiga, tinggal diputar ke bawah, udah jadi dia. Gitu. Tinggal dipotong aja misalnya di sini kita buat garis. Di sinilah potongannya. Nah, saya kasih warna, tinggal tarik ke bawah. Udah jadi dia, namanya. Sudah jadi segitiga, kerah segitiga gitu. Jadi banyak ya, kita dari Kolodro ini banyak, cari uang pun bisa. Ya, apalagi sekarang kalau saya lihat biaya desain itu 1 meter 5.000. Bayangkan kalau dia desain itu banyak meterannya. Nah, itu salah satu bisa objek penghasilan dan sebagainya. Jadi salah satu meningkatkan mood itu kerjaan kita itu menghasilkan uang. Biasanya kalau udah uang naik moodnya lagi. Nah, itu contohnya. Silakan Pak Amsal. Terima kasih Pak Rusman. Ini langsung dari praktiknya ke desain baju Pak Arya. Kayaknya baju yang Pak Ari pakai juga luar biasa desainnya nih. Kayak desain sendiri nih Pak Arya. Ini batik Pak, dari apa? dari Bandung ya. Dari Bandung ya. Luar biasa. Yang lain barangkali ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita ambil sesi foto bersama. Mahasiswanya pada ini ya, nutup kamera ya. Malu-malu mungkin orang nih Pak Ari. Tadi banyak masuk, ada 20-an, 30-an, sekarang 13 tinggal. Mungkin karena kuota. Karena jamnya jam mata kuliah juga mungkin Pak. Oh gitu. Oh iya betul, memang jam saya juga masuk 9.30. Mungkin mereka masuk ke grup duluan. Tapi biar aja dulu, kita tunggu aja. Kalau apa langsung aja Pak, closing statement juga apa-apa, karena nanti jam 10 juga akan ada pelatihan yang lainnya juga. Gimana tadi maksudnya? Suruh langsung closing katanya. Langsung closing aja kita ya. Iya Pak, iya Pak, bisa. Oke, baik. Alhamdulillah sudah kurang lebih 1 jam setengah ya, atau 90 menit kita sudah bersama pada pertemuan webinar kali ini, yaitu membahas masalah desain grafis dan tata letak desain itu sendiri. Mudah-mudahan apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Rusman STMkom dapat bermanfaat buat kita semuanya, terkhusus mungkin bagi kita yang masih pemula dalam desain grafis ini, sehingga seperti tata peletakan itu sendiri pun kita tidak lagi bingung kayak tadi kayak Pak Ari bilang, mau letak foto aja kita masih bingung letak di mana, ke kanan, kiri, atas, bawah. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi kita sudah bisa lah, tidak lagi harus menunggu lama, tetapi langsung ending, langsung action ya. Wah ini bagusnya letak di sini, kemudian letak garisnya sebelah sini, tarik dari sini lurus, horizontal sebagainya, sehingga lebih terlihat indah dan pastinya diawali dengan rasa mood tadi itu sendiri. Karena kalau udah nggak mood tadi Pak Arya, agak nggak enak gitu ya kan. Jadi semuanya serba berantakan. Mudah-mudahan moodnya semakin tinggi, kemudian kemauannya semakin kuat, sehingga apapun yang diciptakan, apapun yang dibuat terasa lebih bernilai dan bermanfaat. Barangkali
pertemuan kita pada kesempatan pagi ini sampai di sini. Dan sebelum kita tutup nantinya, minta kita pada semuanya agar membuka kameranya, kita akan foto bersama. Silakan kepada yang lainnya, bisa dibuka kamera kembali, kita mau sesi foto bersama. Nggak usah malu-malu, tunjukkan saja kalau kita semua adalah orang-orang yang siap untuk mendesain dan meletakkan tata desain grafis kita itu dimanapun, terutama dalam mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maulina, Nadia, Sri Rahayu, Indah Safitri, bisa segera dibuka kameranya. Nadia Safitri, Indah, Maulina Zahra, Maulina, Indah, silakan dibuka kameranya. Lagi sih pakai jilbab. Oh iya. Nanti apa berlulus untuk referensi. Dia harus referensi dari kemarin sebenarnya. Iya. Iya mau referensi. Referensi ya, mau ambil. Kayaknya tinggal dua ya, Maulina sama Indah Safitri. Mungkin host bisa langsung ngambil apa ya, sesi fotonya. Udah bisa kayaknya. Oke Pak, yang pertama itu foto salam komunikasi dulu. Seperti ini. Salam komunikasi ya. 3 ya. Coba 3. Oke, untuk kawan-kawan semua, boleh langsung untuk salam komunikasi. Biar saya ambil fotonya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Yang kedua foto bebas, Pak. Bebas ya. Iya, Pak. Kepal tangan aja ya. Takbir ya. Takbir. Oke. Saya di sini aja. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Scroll. Jazakallah kepada host juga kepada Pak Ari Usman STMkom yang sudah bersama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita berharap dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang telah kita selesaikan pagi ini mendapatkan nilai-nilai kebermanfaatan dan keberkahan, dan insya Allah bila ada kesempatan dan ada waktu yang akan datang, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam season ataupun dalam kesempatan berbeda pastinya, dan insya Allah itu akan disegerakan. Barangkali itu saja. Saya sebagai moderator Amsal Korjali Munte mohon undur diri dari kita semua, dan mari sama kita tutup pertemuan hari pagi ini dengan melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan dan salah kehilapan, kemaafan, mohon maaf kepada semuanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.